Nah, itu sebenarnya mudah sekali gitu ya. Karena mungkin anak kita itu punya teman anak yang seangkatan, yang seusia gitu ya, yang semasanya di situ. Nah, kita salah satu lihatnya ternyata teman-teman semasanya sudah mulai aktif, sudah mulai bawel, sudah mulai interaktif. Ternyata anak kita belum di situ ya. Kedua, biasanya indikasi speak delay itu akan terjadi di masa-masa usia 18 sampai 24 bulan situ. Itu masa-masa emang interaksi dalam masalah dunia berbicara di situ. Ketika udah usia umur segitu tapi belum kunjung ada interaksi dalam masalah berbicara, nah itu mungkin salah satu indikasi bahwa anak itu terjadi speak delay tadi. Cuma kan tahapan-tahapan speak delay itu banyak. Ntar kalau lihat lagi ketika dipanggil tidak respon, ketika dipanggil tidak nengok gitu. Ketika diajak interaksi tidak connect, tidak nyambung. Itu bagian-bagian hal yang bisa mengarah ke arah speak delay tadi gitu. Speak delay itu adalah kondisi keterlambatan anak dalam berbicara. Nah, faktor-faktor apa aja yang menyebabkan anak itu terkena speak delay? Pertama, mungkin pola asuh yang kurang tepat atau pola asuh yang salah di situ. Kedua, permasalahan menyebabkan anak speak delay yaitu kurang stimulannya dari bahasa orang tua. Ya mungkin orang tua yang terlalu sibuk, orang tua yang terlalu aktif dalam masalah pekerjaannya, sampai-sampai dia kurang memperhatikan anaknya dalam tahap-tahap anak untuk berbicara. Ketiga, banyaknya screen time atau menonton televisi atau gadget yang terlalu banyak di situ. Nah, itu 3 faktor yang menyebabkan anak itu bisa terkena speak delay. Nah, untuk pengobatan speak delay di situ ada beberapa faktor. Jadi kita kenali dulu speak delay itu ada 3 macam. Pertama, ada istilahnya sound memory. Sound memory itu terjadi kurangnya simpanan kosakata yang masuk ke dalam memori si anak. Nah, ada istilah kosakata itu lewat saja, masuk keluar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, akhirnya tidak menyimpan. Makanya kalau tidak ada yang disimpan, tidak mungkin ada yang bisa dikeluarkan. Keluar ada masalah di broca gitu ya. Broca ini terbagi oleh 2. Pertama, ada anak itu mengenali objek tapi susah untuk menyebut objeknya. Contohnya, dia bisa menyebut bapak, tapi ketika ditunjukkan objeknya dia tidak mengenali. Ketiga, dia susah menyebut objeknya tapi mengenali objeknya. Contohnya, dia tahu ini bapaknya tapi nyebutinnya jadi om, jadi paman. Nah, itu salah satunya dia susah untuk menyebuti objek tadi. Ketiga, ada masalah speak delay. Speak delay ini sangat kompleks. Pertama, adanya ganjalan di area speak delay-nya. Contohnya ada ketegangan otot, ada kekakuan otot di area rahangnya. Kedua, adanya kelenjar yang membengkak, akhirnya menghimpit pita suara atau lidahnya. Akhirnya lidahnya tidak bebas dan tidak lentur. Akhirnya susah untuk berbicara, bahkan malas dan sulit untuk berbicara. Mungkin itu salah satunya. Makanya dengan dilakukan treatment yang berhubungan dengan 3 faktor tadi, nah itu salah satunya bisa mengobati atau berusaha untuk menyelesaikan atau menyolusikan permasalahan speak delay. Contoh masalah sound memory ya. Ada area-area yang harus dibuka sumbatannya karena memorinya tidak nyimpan, akhirnya ada sumbatan ke area memorinya tadi. Kedua, adanya susah mengenali objek, kalau enggak susah menamani objeknya itu ya, berarti harus terus-terusan diasah. Kalau istilahnya motoriknya diasah, motorik halusnya atau motorik kasarnya. Ketiga, ketika ada ketegangan di area speak delay-nya, itu perlu stimulan atau perlu pelenturan, bahkan perlu relaksasi dengan cara disentuh, diborehi yang hangat-hangat di situ. Nah, ketika dia sudah melentur area-area yang tegangnya tadi, makanya lidahnya dan pita suaranya akan bebas, akhirnya berbicaranya akan lebih lancar dan lebih mudah. Buat ibu-ibu di rumah yang
mengkhawatirkan anaknya terjadi permasalahan speak delay tadi. Makanya kenali dulu faktornya kan. Kenapa bisa terjadi speak delay? Tadi kurangnya stimulan atau stimulus atau rangsangan atau interaksi orang tua dengan anaknya. Makanya perhatikan, anak itu amanah. Amanah yang harus benar-benar dijaga, dirawat, dibina, diperhatikan dari tahap-tahap pertumbuhannya tadi di situ. Terus kedua, pola asuhnya itu harus benar-benar sesuai gitu kan. Jangan sampai anak itu diamanahkan kepada orang tuanya, tapi dibesarkannya bukan sama orang tuanya. Di situ kan anak itu diamanahkan kepada kedua orang tuanya, tapi dididik dan disolehkan sama orang lain di situ. Ya sebenarnya tidak jadi masalah, cuma bukankah mendidik anak itu jerih payah orang tua? Ketika jerih payah orang tua tadi dilakukan dan diselesaikan dengan cara baik, makanya buahnya akan dipetik sama orang tua juga di situ. Ketiga, batasi tentang media-media yang tidak baik buat anak. Contohnya TV dan gadget tadi. Karena TV dan gadget itu akan memecah interaksi antara anggota keluarga di situ. Jangan sampai di rumah itu ibunya sibuk dengan gadgetnya, bapaknya sibuk dengan gadgetnya, anaknya sibuk dengan gadgetnya. Ya otomatis tidak akan terjadi interaksi tadi gitu. Kalau kurangnya tidak terjadi interaksi karena sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, ya gak mungkin ada dialog, ada pembicaraan, ada percakapan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Makanya buat ibu-ibu yang di rumah, pahami dulu faktornya tadi. Jangan-jangan 3 penyebab anak bermasalah speak delay itu ada di rumah-rumah kita gitu. Nah, ketika ada, segera perbaiki interaksinya, perbaiki asuhnya, perbaiki fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya di situ. Dan ternyata pertumbuhan anak itu ya bermula dari 3 faktor tadi. Makanya kita sebagai orang tua harus benar-benar menjaga amanah yang Allah berikan, yaitu anak-anak yang kita harapkan menjadi anak-anak yang soleh, yang akan selalu ngalir ke kubur kita ketika kita sudah wafat dan meninggal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.